firman Tuhan dari seorang ibu rumah tangga biasa yang diberkati oleh Tuhan secara luar biasa. Bersama Yesus, itulah solusinya. Salam, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Di tahun baru ini kita harus hidup baru dengan harapan yang baru juga. Mari kita baca di Mazmur 71 ayat 5. Karena Engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda ya Allah. Haleluya. Hanya harapan kita tuh hanya kepada Tuhan kita, Tuhan kita Yesus Kristus. Harapan baru di tahun baru, hidup yang baru untuk meninggalkan dosa-dosa kita yang lalu. Di tahun baru ini kita harus hidup baru, harus hidup benar-benar di dalam Kristus, hidup dalam kebenaran. Jadi setiap orang pasti juga memiliki harapan. Mungkin saat ini Anda semuanya, kita semuanya punya harapan tentang masa depan kita bagaimana. Harapan untuk kesehatan kita bagaimana. Harapan di dalam usaha kita, bisnis kita, pasangan hidup kita. Kita pasti punya harapan-harapan di dalam tahun-tahun baru ini. Jadi sering apa yang kita harapkan tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Jadi malah membuat kita ini kecewa. Pengharapan yang baik itu hanya ada di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Karena apa? Kalau kita berharap pada manusia, pasti kita akan kecewa. Karena manusia itu tidak sempurna. Apa yang kita harapkan, wah ternyata kelihatannya dia baik, kita berharap pada dia akan menolong kita. Tapi pasti kenyataan pasti berbeda. Karena manusia juga yang lain juga dia juga akan punya masalah sendiri, punya harapan sendiri. Dia kelihatannya mau menolong kita, bukan menolong, tapi biasanya mah menipu. Nah itu yang sering terjadi. Oh ini juga saya alami kok. Jadi saya bisa ngomong soal ini. Wah kita berharap dia menjanjikan bla 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 bla, wah gitu. Tapi kenyataan apa yang ada, justru kita dimanfaatkan. Tapi ya sudahlah, kita ampuni saja. Di tahun baru ini adalah tahun pengampunan bagi siapapun juga yang telah menyakiti kita. Karena Tuhan kita punya belas kasihan yang luar biasa kepada kita. Kalau kita minta pengampunan kepada Tuhan, pasti Tuhan juga ampuni. Tapi kita juga mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita. Di tahun baru ini, inilah tahun pembebasan, inilah tahun kemerdekaan, inilah tahun penuh pengampunan. Kita lupakan masalah-masalah yang lalu. Dan karena kalau harapan kita itu terkabul, itu karena Yesus yang memberikannya kepada kita. Yesus sudah segala-galanya. Kalau kita berharap, Tuhan berikan aku ini, Tuhan berikan aku itu, ya usaha kita. Tapi Tuhan itulah yang memberikan kepada kita. Jadi kita itu harus percaya penuh bahwa kehidupan kita ada di tangan Tuhan. Tapi bukan berarti takdir tentang, oh tidak, kita tidak menolak takdir. Kita tetap harus berusaha, kita bekerja dan kita berdoa. Tuhan menyertai kita semuanya. Bagaimana bila harapan kita di tahun lalu tidak sesuai dengan ekspektasi kita? Ya kita harus tengok dulu. Kenapa ya harapan kita tahun lalu tidak sesuai dengan ekspektasi kita? Ya kita harus merubah cara berpikir kita. Mungkin dalam bisnis kita harus, kenapa ya bisnis itu tidak laku, tidak berjalan, tidak sesuai dengan apa yang aku harapkan. Cateringku tidak ada yang pesen. Ya. Kita harus introspeksi, harus lihatlah kenapa ya. Oh mungkin karena kita kurang banyakin iklannya. Sekarang kan di sosmed kan udah bagus, masukkan dong di sosmed, gampang sekali. Ibu, ayo dong ikutin Instagramku, aku jualan ini. Ini banyak sekali loh, saya bisa ngomong karena teman-teman saya semua pada begitu. Bunda, anu ya, follow ya Instagramku, aku jualan ini. Manfaatkan apa yang ada. Jadi kita ini ya, memang ya ibu-ibu tuh kadang-kadang banyakan yang gaptek. Kayak saya juga,
tapi harus belajar. Kita jangan ketinggalan sama anak-anak muda, nanti kita dibohongin loh. Mama nggak usah buka ini, mama nggak usah buka itu. Itu benar. Nah, saya juga belajar. Jadi bagaimana kita itu harus bisa memanfaatkan ini yang ada. Saya punya tanaman hias, oke, nanti akan saya masukkan di sosmed saya. Siapa tahu ada yang mau beli. Karena memang saya pecinta tanaman. Itu masak. Kalau saya memang masak saya juga suka sekali, tapi belum. Nantilah karena kesibukan sekarang beda. Nanti mungkin anak saya tuh nanti yang selama ini nggak pernah masak, dia kemarin bikin nastar. Luar biasa. Inilah tahun pembaruan, tahunnya Tuhan. Luar biasa. Jadi kalau kita itu kemarin jualan nggak laku, ya harus diiklankan. Orang kalau tidak diberi iklankan, tidak diberitakan, orang juga nggak ngerti. Saya juga nggak tahu si ibu itu kegiatannya apa ya, jualannya apa ya. Nah, oh ibu saya jualan keripik lah, baru saya tahu, oh dia jualan keripik toh. Oke, aku pesen. Nah, itu hanya satu orang. Kalau banyak orang, kita punya komunitas yang banyak, ya pasti akan berhasil. Jadi kita harus belajar dari pengalaman yang telah kita lalui, pengalaman yang ada. Kenapa ya tahun kemarin tidak berkembang? Jadi apapun yang kita lakukan dan kerjakan untuk meraih sesuatu, tetaplah berjalan di jalan Tuhan. Jangan malah biar kita berhasil, kita beruntung malah kedukun. Cari pesugihan ke Gunung Kawi, paranormal dan lain-lain. Lah ini karena saya juga bisa ngomong gini karena saya dulu juga begitu sebelum saya bertobat loh. Ini saya cerita sebelum bertobat. Wah, kalau ada masalah dikit langsung deh ke paranormal. Tuhan itu baik sekali dalam kehidupan saya. Kenapa? Saya itu bertobat itu mujizat bagi saya. Karena apa? Lawang saya itu sukanya doyannya jalan-jalan kok, hura-hura. Nah, sekarang bertobat, melayani Tuhan. Itu luar biasa sekali. Padahal saya itu sudah lama sekali Tuhan tuh saya menemui Tuhan ya. Itu saya tuh suruh waktu itu saya masih muda. Saya bilang untuk pelayanan, saya bilang sama dia, Tuhan, aku mau pelayanan tapi nanti ya Tuhan. Itu saya masih nawar, tapi Tuhan itu sangat baik, selalu membimbing kita agar kita selalu jangan andalkan orang, jangan andalkan hal-hal yang mustahil, jangan pakai black magic, tapi andalkanlah Tuhan. Inilah makanya saya juga bisa, jadi dulu tuh kalau orang tuh mau cari biar laris, biar naik pangkat, paranormal ya, karena saya juga tahu hal-hal yang begitu. Jadi kalau kita ke hal-hal selain Tuhan, apalagi ke yang paranormal, dukun, itu udah melanggar perintah dari Tuhan. Iya, karena kita berarti sudah menduakan Tuhan. Kita sudah anggap wah Tuhan itu hanya formalitas saja. Yang penting ke mereka. Jadi apapun yang terjadi pada tahun kemarin, anggaplah itu sebagai suatu pelajaran yang sangat berharga dalam kehidupan kita. Jadi tetap memiliki harapan-harapan yang baru di dalam Yesus. Tetaplah hidup kita harus bersandar kepada Yesus dengan hidup baru, dengan meninggalkan dosa, dengan harapan-harapan yang baru yang hanya tertuju kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi tetaplah berharap, jangan pernah berhenti percaya kepada Yesus. Karena dialah yang menanamkan harapan kita itu untuk diwujudkan menjadi suatu kenyataan. Yesus adalah jawabannya. Jadi saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tahun baru, harapan baru, hidup yang baru, dengan punya tujuan-tujuan hidup yang baru di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jangan tinggalkan Yesus apapun juga keadaanmu, apapun juga yang telah mengiming-imingi kehidupanmu. Jangan pernah coba-coba untuk meninggalkan Yesus. Karena apa? Banyak loh yang saya temuin, karena saya sebagai konselor. Jadi mereka itu selalu datang kepada saya. Ibu,
anak saya begini, dia meninggalkan Yesus. Oke, kalau kamu bisa menemui, kamu temuin, kamu kasih tahu, jangan pernah tinggalkan Yesus. Tapi sudah ditemuin tetap aja, ya sudah, mari kita berdoa. Jadi di sini hubungan kita dengan Tuhan itu bagaimana? Kita berdoa, kita doakan mereka agar mereka tidak meninggalkan Yesus, tapi tetap setia sampai pada akhirnya bahwa Yesus adalah Tuhan kita dan juru selamat kita satu-satunya di dalam kehidupan kita. Jadi berharap tahun ini kita harus berharap ada sukacita, ada damai sejahtera yang membuat mimpi menjadi kenyataan, dan itu semua hanya bisa kita lalui di dalam kehidupan kita melalui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat kita. Di tahun baru ini kita harus fokus pada masa depan kita. Tak perlu lagi menoleh ke belakang. Apapun yang telah ada kemarin, telah diperbuat kemarin, dosa-dosa apapun semua kita tinggalkan agar kita di tahun baru ini kita jadi hidup yang baru dengan meninggalkan dosa, dengan harapan-harapan yang baru yang hanya tertuju kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus Kristus itu adalah jawaban dalam kehidupan kita dan dalam segala permasalahan kita. Demikianlah firman Tuhan, kiranya memberkati kita semuanya. Selamat tahun baru 2022. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk menonton video-video berikutnya yang juga pasti akan memberkati kita semua. Terima kasih.